Al-Fatihah. Alhamdulillah. Laisa, zaman ini kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa bi amanikum wala amani ahli kitab. May ya'mal su'an yujza bi wala yajid lahu min dunillahi waliyya wala nasira. Laisa ora ana apa al-amru perkara. Rawas mulai awal. Wa nazalan tumurun. Lamak takoro semangsane bangga sapa al-muslimin pira-pira wong Islam. Bangga-bangganan. Wa ahli kitab lan ahli kitab. Jadi itu zaman itu yang Nasrani. Klaim umat Islam gitu, ngerasa dia ini ahli swarga, klaim ahli kitab dia ahli swarga. Apa yang turun laisa bi amanikum ala amani ahli kitab. Kelayakan lebih swarga. Iku laisa ora ana apa al-amru perkara, iku manuton den kaitno. Dikaitno digantungno bi amanikum kelawan angen-angen ira kabeh. Wala amani ahli kitab lan ora den gantungno kelawan angen-angene ahli kitab. Dimlebu swarga diridani pangeran ora ana kaitane mbek angen-angen. Tapi kaitane apa? Bal bil amali sholih balik lan amal sing sholih. Iku kudu nglakoni amal sholih. Man disapane wong yakmal nglakoni sapa mansuan ing keelekan. Yujza mongko den wales sapa man di kelawan su. Sopo yang ngamal elek mesti ana walese. Imma fil akhirati ana kalane ing dalam akhirat. Au fid dunya ka ing dalam dunya. Bil bala'i kelawan balak wal mikhani sama kata mikhna, jama'i kata mikhna wal mikhani lan pira-pira tubuh. Kama kadine perkara waro kang tumeka apa masalah hadis ing dalam hadis. Lan kula bolak-balik matur ciri khas wong iman kudu ana amilu sholihat, ana sing dilakoni. Kok nek ora ana sing dilakoni jenenge angen-angen. Iki sing dimaksud ayat laisa bi amanikum wala amani ahli kitab. Misale salat itu penting. Ya dilakoni salat. Kale sedekah penting ya dilakoni, ora sing dilakoni. Kale perjuangan penting ya kudu berjuang. Ora mau angen-angen tok. Niku jenenge napa? Bil amal saleh. Wala yajid lan ora metu isa peman lagu maring wala yajid lagu lan ora bakal metu isa peman wala yajid lagu min dunillahi waliyya wala nasira. Wala yajid lan ora bakal metu isa peman lagu maring awake dhewe, maksudnya orang itu tidak akan menemukan dirinya min dunillahi kelawan tanpa Allah. Ayo iki dikse tanpa Allah ora metu walian ing kekasih. Yahfaduhu ingkang jaga sapa wali hu ing man. Wala nasira lan ora metuki wong sing nulung. Ketika ngamal elek iku mesti diwales. Jadi niki ayat sing termasuk medeni. Jadi kabeh amal elek mesti diwales. Imma fil akhirah wa imma fid dunya. Lan ora bakal liyane Allah taala bisa nulungi. Yamna'uhu ingkang nyegah sapa wae hu ing man min saking suk min saking suk. Waman disabani wong yakmal nglakoni sapa man sean ing perkara menas sholihati sing boro-boro ngamal saleh. Wong sing nglakoni ngamal saleh ning dakarin saking wong lanang. Alun sal wong wadon. Wa halite man mukminun iman. Wong sing nglakoni kesalehan, cek lanang cek wedok dan dia iman. Ku iman dadekno pusat dene ngakoni kebenarane pangeran. Faulai kamu kote mengkono-mengkono man lihat kuruna mancing sapa man. Bilbina iklan mabni lil maf'uli mari maf'ul. Jadi sebagian ayat itu sebagian qiraat diwaca faula ikayut kholuna. Jadi nak mabni maf'ul madan napa yut kholuna den lebokno. Wal fa'il lan mabni fa'il berarti kados qiraat kita faula ikayut kholuna. Al jannata ing swarga. Walau zamuna lan ora den ani aya sapa wong akeh. Nakiron klan kadar sak. Ini sak napa kulit paling tipis kulit ari kaya kulit blok sing gitu, kulit ari, kulit tipis. Kodrona protein nawat, kelawan kadar sak tipisnya kulit biji kurma. Imun benten ayat malih. Waman ahsanu dinam mimman aslamu wajhahu lillah.
Baman te sopo iku ahsanul luwih bagus. Ela ahadate sing luwih bagus. Ora ana wong sing luwih apik apane dinan tatanan agamane. Mimman daripada wong aslama kang nyerahno sapa man wajahu ing wajah man. Ndak ada yang cara beragama lebih baik daripada orang sing wis berserah diri betul ning Allah. Ing koda iki nurut sapa man. Nurut maksudnya nurut sebuti nurut amale kabeh diturutno ning perintah Allah wa akhlas lan ikhlasno sapa man. Amale ing amale man. Amale diikhlasno lillahi krana Allah. Tidak ada yang beragama lebih baik ketimbang wong sing ikhlasno kabeh amale lillah. Terus bahwa hane teman iku muhsinun wong sing ihsan, sing nglakoni ihsan. Kayak muwahhidun, wong sing nglakoni tauhid tenan. Jadi wong sing nglakoni kehadiran pengiran. Ora nuruti nafsu, ora nuruti saat, pancen nuruti amru. Iku alisan anta abdahu haka annaka tarahu, fa ilam takun tarahu fa innahu lahu taroka. Ihsan iku kowe nyembah Allah kaya kowe ngerti Allah. Paling gak kowe yakin Allah bersih. Misalnya sampean ono wong sepuh melas itu satu basaria yang baik, tapi kowe ketika ngekei kudu niat karena perintah Allah. Nah, pentingnya perintah Allah Ta'ala nggurine ketika wong sepuh itu ternyata salah paham mbek sampean. Jebule gak terima kasih utawa ora sopan, kowe gak tersinggung. Mergo awale sampean ngamal karena perintah Allah. Tapi awale sampean karena sakake rawan tersinggung. Ketika wong itu ternyata judes utawa ngecewakno kowe gampang nawa kecewa. Itu pentingnya muhsin. Jadi setiap amal apik kudu ana kehadirannya Allah. Menyangkut zina nggih ngoten. Kowe ninggal zina krana wah, engko ora gelem. Sampai tak tari kok ora gelem. Barang ngono krungu jebule wong gelem iki kan getun. Wah, ngerti wong ngono aku dhisik sida, wong jebule wong apa? Tapi nek kowe tarku zina ninggal zina krana larangane Allah. Ya ora kecewa. Makanya aku ninggal krana larangane Allah. Jadi dia malah seneng banget nyatane ninggal apa? Zina. Jadi misalnya krungu kabar wong iku gelem lah ya tetap ora zina. Nah itu pentingnya bedane tarku krana Allah mbek tarku krana ora ana sarana, ora ana fasilitas. Nah tarku krana ora ana fasilitas ora diitung ibadah. Sale ra zina pancen ra duwe ora kelar bayar, iku ora diitung apa? Ibadah. Ini penting. Dadi wa muhsinun ay muwahhidun sing nglakoni tauhid. Niku nglakoni kehadiran Allah. Jadi ku anta abika wa ka annaka tarahu fa ilam takun tarahu fa innahu yaraka. Ini jenis ihsan. Nah, cuma ihsan rawan subjektivitas, rawan sepihak. Mulane terus ana aturan syariah. Watta ba'amillata Ibrahim hanifan. Watta ba'alan anut sapa man. Anut millata Ibrahim ing agamane Nabi Ibrahim. Ini sunnah Nabi Ibrahim. Al-muwafiqatan kang nyocoki di millatul Islam maring tatanan Islam. Sifat Ibrahim hanifan, hale wong sing condong. Iki kono amanane condong. Maksudnya condong niku benar-benar nggih, benar-benar teralihkan sangka perhatian ning barang elek menuju ning sing apik. Ini ditafsiri ma'ilan, halun, utawi kapal hanifan dadi hal. Ma'ilan dikse condong maknane beralih, bergeser. Anil adyani sang pira-pira agama kuliah sakjane adyan. Bergeser menuju ila dinil qayyim maring agama sing suci. Ila dini kemuka maring agama al-qayyim kang suci. Jadi wow ini penting. Tidak ada yang cara beragama lebih baik ketimbang wong sing wis nyerahno wajahe. Itu sing nurut tenan mbek Allah. Lan dekne ihsan. Ihsan artinya muwahhid. Karena pada dasarnya manusia itu kan makhluk sosial. Wong ate istilah itu gampang saake untuk wong, tapi kan enggak karena Tuhan. Kok enggak merasa kehadiran Tuhan. Ini berarti boten muhsin. Kadang wis merasa kehadiran Tuhan tapi sepihak, mergo ora ana syariat. Iki mulane niki wonten watta ba'amillata Ibrahim hanifan. Lan anut milai Nabi Ibrahim. Ini satu milah sing ngeduwi tatanan salah menuju tatanan benar. Ini contoh paling gampang ini, contoh paling gampang. Misalnya sampean jadi wong soleh, sholat, zakat, haji, kok ngakoni kesalian. Ya ikhlas, semua itu kamu peruntukkan untuk Tuhan. Tapi Tuhan itu punya sunnah. Orang baik itu tidak akan dikatakan baik kecuali karena punya kepedulian menciptakan kebaikan. Nah itu sunnah Nabi Ibrahim paling menonjol. Ini mungkin sama bila ayat ini kalau wajar. Di Nabi Ibrahim itu sunnah paling menonjol itu kepedulian bahwa kesalahan ini harus jadi
komunitas, harus sudah jadi bareng-bareng. Karena Nabi Ibrahim donga Rabbana wab'ath fihim rasulam minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab. Jadi kudu ana unsur seorang rasul itu selain dirinya sendiri bersih dan terpelajar dan baik, kudu wa yu'allimuhumul kitab, kudu mulang kitab. Humur rujuke wong akeh. Mereka harus mengajarkan kitab wal hikmata wa yuzakkihim. Jadi wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Hanya kesalahan itu harus disebarkan, harus diajarkan. Oke. Jadi iso sampean soleh pribadi bener saja. Tujuan utama Rasul itu ini wow. Ta'limul kitab wa ta'limul hikmah, mengajarkan. Jadi ora sekedar dia soleh. Mengenai tentang hadis qudsi ini wonten hadis ngeri banget. Ngendikane Allah Ta'ala ada satu perkampungan yang ibadatul anbiya. Cara ibadah itu kayak nabi. Wa qiyamuhum qiyamul auliya. Cara qiyam juga kayak para wali. Tapi kata Allah, saya tidak ridho dengan mereka. Terus Nabi tanya, kenapa ya Rabbi? Ngendikane Allah Ta'ala, karena tidak punya kepedulian. Tidak punya kepedulian itu tidak ingin menciptakan kesalehan. Mereka kesalehan ini kalau tidak diciptakan secara massal itu tetap kalah untuk kebatilan. Kalau bolak-balik matur, sebuah jaringan narkoba itu betapa tersistemnya. Mereka berani ngadepin polisi, takut ditangkap, ngadepin polisi, ngadepin temuan masyarakat. Terus ngatur organisasi sel-selnya sampai yang mengedarkan di sekolahan, di niklab, sampai di tempat-tempat suci, bahkan di sekolahan. Berarti orang-orang yang jahat ini kan berani risiko ngadepin polisi, menciptakan organisasi sampai ke sel-sel. Sementara yang saleh pasif. Akhirnya apa? Dunia dikuasai wong dolim, wong dolimi aktif, wong soleh apa? Pasif. Nah itu Allah tidak ingin. Ya, malah kesalahan itu harus aktif, harus disebarkan. Ini mau alimuhumul kitab kalau hikmah tahu gitu. Jadi ukurannya itu harus aktif. Nasru, malah bahasa Arab amanai nabi ini umat itu ada nasru. Balihu ani walau ayat. Sampaikan dari saya meskipun seayat. Ono nasru. Seayat misalnya ngaten, sampai di satu kampung yang pergawean ini gitu. Satu ayat ya tarku zina itu ninggal zina. Misalnya sampai di satu komunitas kampung yang wongi medit, ya seayat itu misalnya wong kan sudah kok. Lah nek ning komunitas santri sing biasane santri senengane ra tanggung jawab gak iso mandiri, ya satu ayat dilatih kudu arep jalu kawamun ala nisana. Kowe lanang tenan ya kudu nanggung wong wedok, nanggung bojo. Iku baliwane napa? Karena bandingannya itu tadi kalau bolak-balik matur kejahatan itu sebetulnya juga punya sistem aktif. Nah, kalau kejahatannya aktif, sekarang itu Germo menciptakan organisasi perdagangan wanita dengan segala risikonya, dengan segala organisasinya. Sementara kesalahan kita ini pasif. Mulai zaman Nabi itu kesalahan mesti aktif. Jadi Nabi Muhammad seorang Nabi, beliau membina keluarganya, membina tetangganya. Bahkan setiap ada satu orang atau dua orang yang kelihatan sudah pintar, nggak boleh tetap di situ. Ya Abu Musa al-Asy'ari, kamu ke Yaman. Padahal Yaman kalian Mekah saat ini benten negara. Sangat jauh, kamu ke Yaman, nanti dakwah di sana. Ajarkan pertama bahwa Allah itu ada, Allah itu satu. Setelah mereka mau, ajarkan sholat, ajarkan zakat. Nanti ya begitu lagi ada sahabat. Jadi ini kalau ada sahabat terpelajar, bikin dakwah. Saat ini dikenal jenenge wong kurus, atau wong jamaah tabligh wong kurus. Tapi ini kalau bolak-balik matur, kita ini sudah terprovokasi oleh satu komunitas. Beribadah ala Muhammadiyah, cara NU salah, NU cara Muhammadiyah salah. Begitu juga jamaah tabligh apa-apa. Yang kalau ingin ngaji bidang yang benar itu sepundi. Yang benar itu wataba amilata Ibrahim Hanifah. Jadi begini misalnya nih. Sholat itu kan punya aturan. Aturan sholat misalnya cara Tuhan, cara pengiran khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khusyu'un. Terus rukunnya juga ada. Aturan tumakninanya ya. Berarti kalau orang yang sholat itu salah ya karena melanggar ini. Dia tidak khusyuk, tidak ingat Allah banyak, tidak tumakninah benar. Ini aturan objektif dalam sholat. Tapi tahu-tahu kita punya aturan sendiri. Wah itu sholat ala jamaah tabligh. Wah itu sholat ala Muhammad. Dia itu sholat ala santri. Ini dari mana hukum-hukum Allah kok terus memutuskan sholat ini tidak benar? Padahal sholat itu jelas-jelas punya aturan. Di aturannya sholat kan jelas. Rukunnya ada, syaratnya ada. Terus orang pengiran fawailul musallin alladzina hum fi sholatihim sahun. CNO cek Muhammadiyah nggak sholatnya sahun ya fawail. Begitu juga nggak sholatan bedigasan ati untuk dinti berarti ya munafikun itu. Wong munafik itu sholat, cuma sholatnya wala yazkuruna wa illa
qalilan. Jadi wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Begitu seterusnya. Menyangkut zakat juga gitu. Zakat itu cara Allah titik khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim. Zakat itu disyariatkan untuk bersihin dunia. Tapi tahu-tahu ada tipikal zakat. Tipikal zakat model NU dikena tonggo misalnya. Model terorganisasi dikena lembaga biar dikelola jadi investasi. Model yang modern lagi ditabung di bank, nanti yang dikelola hanya bunganya atau labanya. Nah, kaifiah ini itu sebetulnya tidak mempengaruhi hukum dasar zakat. Hukum dasar zakat itu tadi ikhlas. Bahkan ketika orang tidak ikhlas, abar zakat sebelum gedumbel dari Allah Ta'ala qaulun ma'rufu wa maghfiratun khairum min shadaqati asbauha. Jadi unsur sedekah itu gampang. Kita sedekah niati bersihno dunya nem dhewe, mbok kekno wong atas nama Allah Ta'ala titik. Kita tidak akan kecewa dengan sistem yang setelah itu. Sistem itu bisa perorangan soalnya. Wah, kalau rugi Gus zakat buat tiang niku. Bar tak kei jebule digo minum. Bar tak kei jebule go nonton bioskop. Wong ngarep tak kei jebule digo narkoba. Kamu tidak akan kecewa karena awal zakatnya kan kamu krona amruah. Saya harus zakat atas nama perintah Allah. Dan dia karena dengan status tertentu sebagai mustahid ya kita beri karena dia miskin. Bahwa setelah itu mungkin dia salah tasarruf itu urusannya dia. Kowe ora gampang kecewa karena saat berangkat krona amruah nama. Nah, itu aturan dasar zakat. Tapi tahu-tahu itu tadi, kita ini satu kaifiah kita yakini berlebihan. Zakat terbaik itu diinvestasikan sehingga umat Islam punya banyak dana setelah disalurkan menjadi investasi terus terbiasa mandiri. Terus ngeklaim yang tidak setipikal itu salah. Modelnya misalnya zakat supaya ana tonggo ben kena nggo mangan. Nah, di sistem-sistem selak mangan. Nah, itu meyakini ini yang paling benar. Liyane sa. Lah umat Islam itu masih begitu. Satu kaifiah itu untuk menghukumi hal yang prinsip. Jadi kaifiah menghukumi hal yang prinsip. Sekali kasus ngaji. Sementing ngaji itu kan balihuan wal ayat. Di penyampaian sing dadekno tiyang ngerti ayat pengiran titik. Di tanane nganggo pengajian, di ngaji kitab, di nasihat dan sebagainya. Tapi tahu-tahu kita punya kaifiah. Paling cocok model ini, terus meyakini cara dia salah. Cocok model ini, nah itu terus kaifiah dihukumi barang prinsip itu kan keliru. Semua unsur tabligh, semua unsur taklim itu pasti benar. Dan terus kaifiah ini, ya kaifiah orang punya kaifiahnya sendiri-sendiri. Tapi nak kaifiah ibu nyalahno sing prinsip itu kan lucu. Nanti cara kiai Jawa di sini antara nih boleh sumbu kehilangan delep. Boleh sumbu lampu nak sentir itu kan ada sumbunya, ada delepnya sehingga ada nopo. Fanatik boleh sumbu malah delepnya nopo hilang. Nah kita itu sering begitu. Paham ya? Jadi kaifiatul ibadah itu ada dan itu tidak terkait dengan sepihak-sepihak itu. Karena mana tak tahu. Cara jenengan Syiah sepundi? Syiah dalam hal apa? Misalnya ditanya. Kalau dalam hal sholat, standar sholat itu kan ada diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Standar tumakninah itu ada di qadri subhanallah. Ukuran sholat, rukus sholat itu zikrullahi. Hasilnya sudah ukurannya yang 4 itu. Ya. Tapi tahu-tahu kita bikin ukuran. Wah itu sholat ala Syiah, itu sholat ala Jamaah Tabligh, itu sholat ala Muhammadiyah. Ini kan ukuran yang kita ciptakan. Nah ukurannya Tuhan bagus. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Efeknya ya inna sholata tanha 'anil fahsya'i. Nah, selama sholat kita ini khashi'un punya efek tanha 'anil fahsya'i wal munkar ya benar. Dia benar. Cek Muhammadiyah, cek NU, cek Majusi, cek Syiah. Tapi selama sholat kita tidak khashi'un dan tidak punya efek tanha 'anil fahsya'i wal munkar ya salah karena itu standar Tuhan. Standar Tuhan itu soal Allah sering ngendikan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Yang sholatnya khusyuk. Nah, efeknya yaitu sing nanti inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itu sudah. Menyangkut haji juga gitu. Haji itu satu ibadah. Ukurannya apa ya? Faman hajjal baita fala rafata wala fusuqa wala jidala tidak punya mental fase, tidak senang selingkuh, wala rafata enggak senang zina, wala fusuqa wala jidala enggak senang tukaran. Ya sudah itu. Nah, efeknya itu setelah haji dia milih akhirat. Karena setelah di tempat-tempat mustajab ternyata cek kedunyan ngendikan Allah Ta'ala. Ketika di tempat mustajab kok wong kedunyan. Misalnya nggak tahu. Saya tahu ini tempat mustajab. Wah, mustajab tak jaluk bis. Apa jaluk wedoan ayu. Tak jaluk jadi pejabat. Ini ngendikan Allah Ta'ala. Faminan nasi mayaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min.
Wong kok kedonyane ngono. Ketika ngerti tempat mustajab, wong Islam kadang kan lucu. Dia tahu ini tempat mustajab atas nama informasi ini Nabi. Nabi ngendikan raudhah tempat mustajab bukan mustajab. Berarti dia iman atas nama Rasulullah. Nah, tapi wong kedunya, wong dia ngerti mustajab itu atas nama Rasulullah juga dimanfaatkan urusan tuh. Dunia bener pengiran juga malah bil akhirat ini. Kan ada di kiai terkenal dengan mandi. Wong sugih wong ra salat lah sowan. Niku ora kok bolak-balik matur, dia ora seneng kiai, seneng sugih. Cuma terkenal sama dengan mandi dimanfaatkan dari dunia sampai ya. Tapi senengnya sampean ora krana kiai nakane seneng dekne sugih. Gue dah gawe panitia, tukang lantaran ini bensu. Dan ada ini seneng kiai atas nama kiai nane berarti konsolat ya nurut, kon ninggal dino ya nurut, kon tak tombok togel ya nurut. Itu nak seneng kiai atas nama kiai nanya, karena dunia kekayaan ya dunia sing amar ma'ruf nahi. Tapi ketika kiai terkenal dengan mustajab, mana wong mungkin juga, gitu. Berarti senengnya kan juga. Ya kiai dianggap lantaran. Mulai akhirnya ya seneng. Raden Samudra Barang, manjen faktor itu kepengen apa? Ya, haji itu kayak itu. Kepengen haji mergo ning kono nggon mustajab. Terus pikirane nak nggon mustajab waktu itu mau urusan juga. Mulane aku juga malah fil akhirat ini potongan-potongan ngene iku ning akhirat ora bakal ana bagiane. Entek mergo disembadani ning dunya. Lah standarnya gimana iku mau? Wa minhum mayaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Ya wakina ada benar itu yang penting. Dongo ning dunya ya apik, ning akhirat ya apik, dan minta direksa sangka azab. Mergo dongo wakina ada benar ketika ulama minta dijaga dari api neraka. Hikmahnya itu iman. Jadi dia itu iman akan ada alam akhirat, yaitu alam di mana ning kono neraka. Paham? Jadi nilai ini sebenarnya dia itu iman, nak sing dikabarno Allah tentang neraka iku ono. Sehingga dia ini dongo wakina ada. Tapi nak dekne dongane karena terhindar sangkon rokok dengan arti dekne gak nikmati ibadah keliru. Ku ibadah kudu ikhlas. Jadi donga wonten kalih. Ana donga bentuk ibadah. Jadi satu donga sing mau ngepresekno iman. Jadi misalnya kalau ngeten, ya Allah Gusti kula nyuwun swarga. Ini kemungkinannya itu dua. Njuk swarga dengan arti bayangan fantastisnya surga, berarti nafsu. Ana sing ndak, dia itu percaya betul kalau makhluk jenis swarga itu ada. Dan karena ada dia minta. Dan karena yang dia tahu bahwa yang pantas dimintai hanya Allah, maka minta hanya kepada Allah. Itu doa yang benar. Jadi dia dengan 3 unsur ini benar semua. Tapi nak kepinginnya swarga dengan segala fantasinya, mulai orang bocor, orang wayu, dari itu jujusan tadi minta tihal, wanda terus tidak berani wayu ini. Terus ngibatno Allah, itu yang mari baik, matur ke pangeran. Mergo terus pikirannya itu makhluk ngibatno Allah. Apa niku keliru. Ya kados mau tempat mustajab dekne ngerti iku krana kabare Nabi. Ini misalnya Ar-Raudhah itu begini, Multazam itu begini, Hijr Ismail ngene ora kok kabar Nabi. Bareng ngono dimanfaatno urusan. Aku langsung Allah dulu. Nah itu yang terjadi pada Bal'am. Ini kalau tak cerita sedikit. Bal'am itu seorang ulama yang tahu Ismul Azam. Dalam metodologi agama itu kalau Ismul Azam itu siapa yang berdoa pakai itu pasti mustajab. Ya, jadi Bal'am. Nah, Bal'am itu kiai seperiode dengan Nabi Musa. Bal'am semi tiang-tiang sugih, mereka terkenal dengan iman. Nah, suatu saat dakwah Nabi Musa itu pokoknya ngancam wong sugih. Ini tema-tema dakwah Nabi Musa ngancam tiang-tiang sugih. Yang sugih nyuwak Bal'am kon maksudno Nabi Musa. Mergo Nabi Musa dianggap rugekno wong sugih. Bal'am pertama boten turun. Waiha. Sialan tuh. Dia itu Nabi Allah kalim, gak mungkin dong aku mandi. Wah boten jenengan gak ada Ismul Azam, tetep mandi. Akhirnya Bal'am masuk Nabi Musa. Dengan Ismul Azam masuk Nabi Musa. Sambil mandinya Nabi Musa bingung dengan orang roti itu 40 tahun. Wong suka seneng kalau Nabi Musa jadi ilmi jadi haram. Itu dipatut nanti. Nah itu terjadi asbab nuzulnya nama. Waktu alaihim nabal ladzi atainahu ayatina fansalahu minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal walau si'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ahdi. Lah iki sing repot walakinnahu akhlada ilal ahdi. Jadi kalau baleni ketersinggungan Tuhan itu mulai gini. Waktu alaihim bacalah Muhammad pada umat cerita seorang sing atainahu ayatina. Dia itu tak beri ayat-ayatku. Itu wong alim. Istilah Allah Taala atainahu ayat
Dia tak beri ayat-ayat itu. Tapi fansalahu minha, ayat itu gak ada arti ini. Lepas fansalahu minha. Fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin. Akhirnya dia narut setan terus jadi orang sesat. Ketika Allah Ta'ala kenapa dia jadi sesat? Mereka akhlasa ilal ardi. Dia merasa abadi di bumi wattaba'ah anut hawa nafsu. Jadi kalau kita kan sering anut hawa nafsu. Kowe ngerti nek Allah itu rahmat. Ngerti Allah itu qadir, tapi rahmane Allah ya go mlibatno urusan dunia. Allah pelat. Paling iki aku duwe. Allah kuwasa, iso dadi aku suka. Wes kali-kali diunsur religius. Allah kuwasa berarti kuwasa dadi aku iman sing bener. Allah Rahman berarti kuwasa dadi aku ibadah bener. Waras sithik kan apa sih? Cara pengiran aku apa sithik waras sithik kan apa ya? Itu kan. Jadi Allah ku mangkel. Kabeh sifatku kok libatno urusan tuh. Krungu pertama Allah ya Wahhab, zat sing akeh paringi pikiran yo duwe. Krungu Allah Qadir pikiran dadene kowe suka. Buat kali-kali sing bener titik. Krungu Allah Wahhab ya Allah kula kei hidayat. Ya Wahhab zat sing pemberi kula nyuwun hidayat. Mulane cara Quran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana tusana innaka antal Wahhab. Wahhab itu digo kaitan ya Allah jangan sesatkan hatiku ba'da idh hadaytana. Mergo innaka antal Wahhab. Nah, ini kan bukti Wahhab di sini diuntukkan hidayah atau menggo duit. Lah kita ngono ngerti nak multazam mbah mustajab ya terus yo duit akeh. Ngerti nak Allah akeh paringe terus yo duit. Lah Allah yang terus piye kabeh urusanku kok di material di komersial. Jadi gunane apa kayak kenal Asmaul Husna juga mbok nglibat urusan dunia. Iku wa malahu fil akhirati min. Kowe mengenai tobat. Nah kita tu cek muniku, cek kurang ajar muniku. Jadi sifat-sifat Allah Taala itu, ya pokoknya boleh. Akhirnya Allah boleh bantu urusan terus. Allah panitia terus. Buat kali-kali nak Allah itu dat sing mustajab. Allah itu dat sing sering maringi permintaan. Ya mesti kalau nyuwun hidayah jenengan. Soalnya Allah Taala dat sing akeh paringi kulon, jenengan paringi dadi waline jenengan. Allah Taala kuwasa nggih kuwasa dadekno kula dadi wong bener. Terus kali-kali waras, ini kan bener, itu waras. Tapi setiap sifat Allah Ta'ala kok menggelibat urusan dunia, berarti seneng dengan dunia. Menggelibat no pengen, namanya wa malahu fil akhirati. Padahal itu wong haji. Wong haji termasuk wong apik, kelangan 30 juta demi ibadah. Iku sekali salah donga pengiran diseneni. Wa malahu fil akhirati men. Itu wong haji, salah donga, salah peletakan apa juga, wa malahu fil akhirati. Kemudian saya kaji, malah senang ini bergerak salah. Ada dengan dia. Kalau ingin ngelapan haji, uang garu kafe. Rumah saya yang kaji kan tak lem untuk apa film mabrur oleh soleh hujan. Dan aku mikir nak ngelapan kaji. Oh kaji. Aku lo buatan untuk kiai, kalau tepaan dari orang kaji, jadi kan kaji itu ibadah. Jadi yang haji dia monggo haji itu bener. Kemudian kaji dia tetap ibadah. Ya bukan nanti mengaruhi yang haji dia untuk ganjaran haji. Dan betul haji ibadah yang haji untuk ganjaran ibadah itu. Bukan nanti kaitannya haji lebih mulia timbang betul haji. Bukan nanti nopo-nopo. Kami mabur misalnya. Kita pikirnya nih. Barang kurang tentang gus wali pidato. Aku orang ulama itu. Lah sing ra kaji ku wong satu. Sing kaji itu. Kalau ngomong situ kan mereka nong satu soalnya reso ibadah ra kaji. Iya saudara. Nyenang sekasian nyenang sitok, haji ini nomor satu setelah haji, gimana? Dan aku terlalu musim haji kan cuma satu sih. Tuh si Halia ura haji kan udah. Jadi ada apa? Wah haji ini ibadah, nah ibadah sih baik. Nah berhubung haji ibadah ura haji dong. Itu udah biasa mawar. Kalau sampai aku di sini. Kalau aku di sini. Penting kan jelas, jadi iya, itu hukum aja nih nonton, haji ibadah. Lalu aneh kaji, ya itu ibadah yang apa? Jumatan ibadah, sholat ibadah, nyantuni anak yatim ibadah. Malah ibadah terus pengiran rata-rata sosial. Falak tahamal aku bahwa ma adro kamal aku fakku rokok. Merdeka anak budak awal tamun biaumin bima subaya bima gama rokok umskinan gamat. Jadi saat ini latih manfaat no pangeran yang terkait fakiru ilallah. Paham ya? Jadi kurang urusan haji toh. Misalnya sampai ngerti Allah itu ya Wahhab.
zat sing akeh tahu. Ini kali-kali oke lah. Allah maklumi misalnya kita seneng dunia wong, nyatanya doa yang kedua dibenarkan. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Tapi imbang. Ketika Allah Wahab itu pikiran duit ya Wahab zat yang banyak memberi, pikiran jadi duit. Tapi juga pikiran ya Allah akhirat kula menjenengan selamat. Selamat. Allah itu qadir. Gusti jenengan kuwasa kula melarat bisa kejude. Tapi ya terus bisa dan dengan sudah pun jenengan di kuwasa dadene kula bener dalam tasarruf golek ridane jenengan. Berarti kan melibatkannya juga urusan ukra. Lah aku yang libat dunia itu wa malah fil akhirati min ngeri. Ma'ilan wattakhudha wa bulan ngalap sapa Allah mulane kudu ana napa syariat. Iku wattakhudha binata Ibrahim. Wattakhudha kang ngalap sapa Allah wa taala Ibrahim Nabi Ibrahim di alap khalilan ing kekasih. Esofian tikse ingkang bersih. Khalisal mahabbati ingkang murni mahabbah lan mari Allah. Alam semua.